Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya Mystery Reading. So, aku pun nggak tahu temanya apa. Jadi, ini untuk kalian yang memang benar-benar pengen tahu energi kamu, kehidupan kamu, apa yang akan terjadi. So, this is message from your spirit guide. And aku juga bakalan channeling message from the full moon. Karena aku baca ini during full moon. Jadi, um, kita nanti bakalan lihat dulu langsung apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak dan aku tidak menyebutkan zodiak kamu, bukan berarti itu bukan untuk kamu. Zodiak itu sebagai konfirmasi aja. Konfirmasinya juga bisa bentuknya lain-lain. Nanti aku bisa sebutin mungkin dari warna atau dari angka-angka yang sering kamu lihat gitu. Jadi bisa dari simbol-simbol juga. Coba dipahamin baik-baik. Nanti aku memberikan konfirmasi apa aja. Dan aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. So, siapapun yang klik video ini atau video ini ada di beranda kamu, kemungkinan ini memang untuk dirimu. Gitu. Jadi caranya semesta untuk memberikan pesan tuh kan unik-unik ya. Dan aku ingin memberitahu ini adalah timeless reading. Jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton video ini. So kita langsung mulai aja. Oke, kita langsung lihat aja apa yang akan terjadi. Untuk kalian yang bertanya-tanya gimana, just relax, enjoy the reading. Semakin kamu relax, semakin enak bacanya. So, kita bakalan lihat langsung message for you, message for this video. Oke, di sini ada death. Aku tutup untuk YouTube censorship. Padahal kartunya bagus banget loh. Ini juga ada The Death, Seven of Cups, sama The Hierophant. Yang aku lihat sebenarnya ini ngomongin soal perkembangan atau perubahan atau transformasi secara spirituality, datangnya dari dalam diri. Kadang-kadang sesuatu itu mungkin awalnya bakalan kelihatan kayak kegelapan atau sesuatu yang buruk. Contoh misalnya, kamu lagi fan-fan aja, ada yang nyenggol nih gitu. Terus amarahmu muncul gitu. Itu kan sesuatu dari dalam diri dan kadang-kadang konotasinya negatif gitu. Cuman embrace it, terima itu karena itu datangnya dari diri sendiri. It's part of yourself, itu bagian dari dirimu sendiri. Untuk bisa menerima diri apa adanya, seutuh-utuhnya, kita terima semuanya gitu. Karena kalau kita musuhin sisi tergelap kita, ya akan selalu berada dalam peperangan itu, akan selalu berada dalam konflik pribadi. Akhirnya nggak tahu mau ngapain, akhirnya bingung terus, akhirnya cemas terus gitu. Kadang-kadang kecemasan datangnya juga karena kita nggak terima diri kita apa adanya gitu. So embracing yourself, belajar untuk nerima diri sepenuh-penuhnya, belajar juga untuk menumbuhkan confidence gitu. Yang namanya confidence bukan dari validasi orang lain atau orang lain bilang kamu cakep, cantik, ganteng, atau orang lain bilang kamu pintar, dan segala macam. Itu validasi dari luar gitu. Itu ibaratkan manis, tapi harusnya datangnya dari diri sendiri yang paling utama gitu. Kepercayaan diri, pujian-pujian yang indah datangnya dari diri sendiri gitu. So yang aku lihat dari Death ini sebentar lagi hidupnya berubah atau memang sudah ada kelihatan kerasa. Mungkin dari kemarin kamu juga udah merasakan, aduh bakalan berubah nih hidupku gitu. Belajar untuk embracing juga jika ada perubahan. Jadi semesta dan Tuhan itu ngasih kamu bentuk perubahan kan bukan cuma buat hahihi, bukan cuma buat bercandain kamu doang gitu. Kamu berada dalam konsep perubahan karena memang harus menjalani itu gitu. Dan kalau aku lihat dari energi that sendiri, sometimes kamu pun akan ngerasa kalau punya nostalgia atau rasa kangen soal masa dulu. Gak masalah, memori-memori indah bisa kamu save atau memori-memori masa lalu yang gak enak kamu bisa jadikan pelajaran, tapi jangan terbelenggu sama your past gitu. Jangan punya kemelekatan yang berlebihan sama yang masa lalu. Sesuatu yang berlebihan gak akan pernah sehat. Jadi tetap living your life yang sekarang. Yang aku lihat di saat ini banyak banget opportunity, peluang-peluang. Kamu mau fokusin dulu dirimu kemana. Jadi tanya nih sekarang, kamu mau apa? Mau money, uang,
berarti ya you need to focus on your career. Mau cinta, ya berarti kamu harus fokus sama percintaan kamu, gitu. Mau punya pasangan, ya berarti kamu harus fokus sama percintaan kamu. Satu-satu dulu, gitu. Nggak bisa maruk semuanya. Karena kalau misalnya kitanya tidak siap, pengen semuanya, berak dikasih nih semuanya, bakalan kewalahan. Biasanya itu kelihatan dari keadaan yang punya kecemasan berlebihan, kewalahan, overwhelm, gitu. Akhirnya draining diri sendiri. Akhirnya nggak tahu mau ngapain. Punya pintu-pintu semuanya kebuka, jalannya semuanya ada, kamu cuma satu orang. Jalannya di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Kamu nggak bisa ngebelah diri. Gitu. Jadi harus bisa nerima, oke, aku fokusin ke satu hal dulu gitu, agar kamu bisa juga maintaining energi kamu sendiri dulu gitu. Mungkin di dunia ini juga ada orang yang punya privilege atau punya keberuntungan bisa fokusin ke banyak hal gitu. Cuman balik lagi, kalau punya kecemasan berlebih atau punya ritme yang kurang disiplin dalam kehidupan atau ritme yang kurang pasti dalam kehidupan, berarti kamu harus pastikan dulu, fokusin dulu ke satu hal. Lalu di sini ada sebuah komitmen. Kalau dari Eropen itu yang dikasih komitmen bisa dari pekerjaan ya. Jadi kayak misalnya untuk kalian yang sedang cari pekerjaan bisa dapat kontrak, atau misalnya kamu juga kayak freelance terus dapat sesuatu yang pasti gitu. Jadi ini konsepnya kayak sesuatu yang pasti. Mau kamu bekerja di dunia entertainment atau creative industry yang punya freedom pun akhirnya kamu nemuin kedisiplinan kamu gitu. Cuman kalau energi di Eropen juga untuk kalian yang fokusnya ke percintaan, ini ngomongin soal komitmen. Karena kamu udah mampu menerima sisi baik dan buruk dirimu, akhirnya kamu ketemu sama sosok orang yang juga berdamai sama kehidupannya dia. Cuman kalau di sini, spesifik di Eropan di sini, ini ngomongin soal bisa fleksibel sama semua orang, bisa membaur. Kamu melihat posisi orang-orang dalam hidup kamu ngelihat mereka tuh dalam positif dalam kacamata yang baik gitu, atau kamu melihat orang-orang dengan energi positifnya gitu. Jadi dari energi The Eropan sendiri, ini momennya kayak mampu nerima segala energi yang datang gitu. Jadi walaupun berbeda-beda, punya perbedaan sama prinsip kamu mampu untuk menerima itu. Aku bakalan lihat the bottom of the deck ada Three of Swords. Kalau yang aku lihat di sini gini, kebanyakan dari kalian sudah mampu berdamai sama rasa sakit yang kalian punya gitu. Cuman tanggung jawab untuk menyembuhkan rasa sakit atau menyembuhkan heartbroken itu bukan tanggung jawab orang yang menyakiti, tapi tanggung jawab dirimu sendiri. Kayak kamu punya luka lah gitu. Contoh misalnya, kamu punya luka abis kena pisau, kamu niatin untuk nyembuhin, entah itu kamu beli plaster atau kamu bisa beli antiseptik gitu, itu kan usaha sendiri. Terus saat kamu kasih antiseptik, pas rasa perihnya kamu rasain sendiri gitu. Jadi itu step by step untuk kamu menyembuhkan. Nggak bisa langsung kayak, oke, aku mau ini hilang tring gitu, nggak bisa. Proses untuk nyembuhin juga saat dikasih obat kan kadang-kadang nyes perih ya gitu. Itu adalah progres atau proses yang harus kamu jalanin sendiri gitu. Jadi tapi niatin, apa nih yang harus kamu rilis? Apa nih pedang-pedang yang menyayat hatimu yang harus kamu ambil atau kamu hempaskan gitu. So aku bakalan lihat dari ini. Message from the full moon. Ada what do you need to release? Ini sinkronisasinya cakep ya. Jadi kalau aku lihat ini juga sebagai tanda apa yang harus kamu lepasin. Kamu tanya sama diri sendiri, entah kamu journaling, nulis diary, atau bahkan kamu typing di handphone kamu sendiri. Apa yang harus kamu lepasin gitu dalam kehidupan, and then belajar untuk jujur di situ, jujur sama diri sendiri, disesuaikan sama apa yang kamu pengen raih dalam kehidupan. Di sini ada energi Scorpio, Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada energi Taurus, energi Gemini, simbol-simbol lain yang mungkin jadi penanda untuk konfirmasi bisa kayak banyak warna biru, atau kalian suka warna biru atau warna keberuntungan, warna biru atau warna ungu.
ada lagu-lagu rohani yang mungkin dari kemarin kamu dengar, flowers, hewan-hewan seperti snake, ular, atau bahkan kayak gurita kamu sempat lihat, atau burung. Terus yang aku lihat beberapa dari kalian juga lagi into crystal atau lagi suka untuk lihat-lihat sama crystal. Crystal punya benefit, by the way. Coba kalau misalnya punya ketertarikan jiwa kamu untuk main crystal atau beli crystal, coba aja. A win-win outcome. A win-win outcome is forecast. Kalau aku lihat di sini, apapun permasalahan yang kamu hadapin, kamu akan menjadi pemenang. Cuman yang namanya pemenang itu dalam segi kondisi dari posisi kamu atau dari posisi luar sama-sama mendapatkan kemenangan gitu. Contoh misalnya kamu ada sebuah konflik sama seseorang, dua-duanya akan mendapatkan solusi kok gitu. Jadi bukan hanya kamu aja yang ngerasa puas. Jadi ini ngomongin soal keseimbangan. Okay? Beberapa dari kalian juga pengen banget untuk ke tempat yang kayak banyak saljunya atau winter, atau bahkan pengen ski atau pengen ya snowboarding. Di sini ada sacral chakra. I feel comfortable in my own body. I'm sensitive to other people's feelings. Jadi beberapa waktu ke depan, dari sekarang sampai ke depan, kamu bakalan bisa merasakan apa yang orang rasakan. Jadi bakalan lebih sensitif lagi. Hargain dirimu sendiri, hargain hati kamu sendiri. Be comfortable, jadi nyaman sama tubuhmu sendiri, itu akan sangat ngebantu untuk controlling, bisa tahu mana yang perasaan aku, mana yang bukan nih gitu. Jadi nanti kalau sudah paham, oh ini bukan perasaan aku nih, bukan perasaan aku, nanti kamu bisa realize itu. Air elemental, I embrace the element of air and I'm open to all knowledge and wisdom. Kamu juga dapat banyak informasi, bisa datangnya dari buku-buku yang kamu baca atau bakalan film-film yang kamu tonton, atau iseng lihat quotes-quotes di social media. Itu bisa jadi caranya semesta untuk menghubungi dirimu. Buying, yang tadi aku bilang, kalau misalnya kayak punya panggilan jiwa untuk membeli sesuatu, bukan hanya sesuatu hal yang bentuknya kayak kepuasan materi aja gitu. Contoh misalnya kayak pengen banget beli makanan sehat, pengen banget beli kristal, apapun yang bentuknya tuh kayak membantu untuk healing, just buy it. Roots, go back to your roots. Coba hubungin keluarga terdekat, bisa ada informasi dari mereka. Yes, kau hubungin keluarga, kembali ke rumah gitu. Ini sarannya, kembali ke rumah, bukan hanya kayak pulang kampung ya, tapi lebih seperti kayak merasakan lagi, tarik lagi memori-memori indah gitu. Karena kalau house sendiri itu cara kamu juga untuk ngebuat atau ngebentuk kenyamanan individu internal gitu, bisa di keluarga internal kamu juga. Cuman yang namanya house itu ibaratkan kita harus cleaning juga nih, bersihkan lingkungan kamu, bersihkan sekitaran kamu. Dari energi the house sendiri, beberapa dari kalian mungkin ada kesempatan untuk merenovasi rumah. Money, punya finansial yang cukup untuk itu juga, atau untuk melakukan relokasi. So, aku bakal lihat lagi dari tarotnya. Ada Five of Pentacles. Nih gini ceritanya, sudah waktunya untuk tidak terlalu fixated atau terpaku, punya kemelekatan berlebih sama orang-orang yang tidak memperdulikan kamu, keadaan atau situasi atau sesuatu hal yang tidak ada benefitnya untuk kamu. Jadi releasing itu, lepasin itu. Karena kalau misal kamu terlalu terpaku untuk sesuatu hal yang tidak kasih benefit apa-apa untuk diri kamu akan rugi lama-lama. Nggak akan kelihatan sekarang, cuma lama-lama
ternyata menguras segalanya gitu, menguras mental, menguras energi, menguras perasaan, menguras waktumu gitu, dan itu rugi banget gitu. Di sini kalau aku lihat ke depannya, kamu punya kemampuan untuk studying lebih tinggi lagi, atau misalnya kemampuan untuk belajar lagi, bisa secara harafiah, secara akademik ya, entah kamu masuk sekolah lagi atau bahkan ikut-ikut seminar gitu. Itu datangnya dari keinginan untuk belajar. Cuman dari energi The Sun sendiri, ini banyak momen dimana kamu bisa menikmati the present. Jadi banyak hadiah yang sekarang untuk kamu nikmatin. But yang namanya The Sun itu adalah fulfilling inner child juga. Jadi memuaskan sisi inner child kamu yang mungkin kelihatan receh, kelihatan kayak childish, atau kelihatan kayak kalau ngelakuin ini egois, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya ini sangat memuaskan. Kamu mampu untuk nyelamatin diri. Jadi gini, ini keadaan yang overthinking berlebihan, terutama kalau sebelum tidur gitu. Jam-jam 12 ke atas gitu, jam 12 malam ke atas, biasanya overthinking yang parah gitu. Cuman di sini kamu sebenarnya punya logika atau rationality untuk menyelamatkan kamu. Saran dari aku, shifting energi kamu atau shifting, arahkan pemikiran kamu ke sesuatu hal yang real, yang nyata di sini. Kalau energi The Sword sendiri, ini ngomongin soal logic dan rasional gitu. Jadi semakin kamu clearing logika kamu, semakin kamu bisa mengalahkan atau membebaskan kamu dari overthinking yang berlebih gitu. Dalam waktu yang dekat, ada sebuah informasi yang akan datang ke kamu. Ini bisa lewat email, bisa lewat chat, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat DM, apapun itu. Jadi, atau bisa lewat surat. Ini adalah pesan yang memang bisa dibilang akan ngebantu sebuah perubahan kehidupan gitu. Untuk kalian yang mungkin pengen punya inspirasi dari lagu, coba dengerin Hozier, Too Sweet. Karena dari tadi aku dengerin itu. Jadi selama aku membaca, di kepala aku isinya itu tuh, lagu itu. Bisa jadi itu sebuah pesan untuk dirimu. Hozier, Too Sweet. Loneliness, I know that I am never alone. Jadi kamu harus percaya kamu tidak akan pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Akan selalu ada orang-orang, atau kamu akan berada dalam satu komunitas atau punya teman-teman yang sangat-sangat supportive gitu. Trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly. Percaya sama batinmu sendiri akan mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Kamu mau ngapain aja, jadi tapi gini loh, kayak berdialog sama diri sendiri. Mau apa? Apa yang kamu pengen dapat dalam hidup ini gitu. Jadi harus mampu untuk juga mengasih tahu nih ke dirimu sendiri kalau bawah sadar kamu gitu. Oke? So aku bakalan lihat The Fish. Ini simbol kesuksesan di karir kalau The Fish. Cuman aku ngeliatnya gini loh. Sama kayak kamu mau jadi apa di dalam hidup ini? Kamu mau jadi ikan yang besar di dalam kolam yang kecil, atau kamu bisa menjadi ikan yang kecil di laut yang besar gitu. Jadi itu tergantung dirimu sendiri, apa yang memuaskan diri kamu. Tapi bertanggung jawab dari segala pilihan yang kamu punya. Kamu punya kekuatan, kamu punya skill yang banyak nih gitu. Jangan menyia-nyiakan itu gitu. Kedepannya ini ada kenyamanan soal finansial, atau bahkan kayak angin segar lah gitu soal finansial kamu. Karena ini konsepnya kayak kesuksesan di dalam bentuk materi juga. Yang aku lihat banyak banget pertanda-pertanda dari semesta. Jadi pertanda-pertanda dari alam lah gitu, atau dari spirit guide kamu yang seperti kayak validasi terus gitu, kasih news terus, kasih berita terus tentang progres kamu. Entah itu kamu ngelihat angka-angka kembar, simbol-simbol yang tadi aku sebutkan, kamu bisa juga ngeliat simbol-simbol bulan. Ya tadi hewan-hewan yang aku sebutkan tadi, atau angka-angka kembar 222, 555, atau 888 gitu. Contohnya itu, oke? Message for you. Trust the magic of new beginning.
percaya sama awal mula, permulaan hidup itu biasanya ada sesuatu yang ending dulu nih dalam kehidupan, lalu kita dikasih awal mula. Semuanya seperti itu. Jadi percaya sama pembaharuan di dalam kehidupan kamu. Earth, wholeness, earthy, sesuatu yang bentuknya seperti grounding, meditasi, kembali ke alam, itu adalah temanmu untuk waktu dekat ini. Terus juga ini ada proteksi yang datangnya dari semesta. Kamu akan ngerasa. Jadi bisa kerasa di badan langsung. Buat yang aku lihat ini adalah konsep material things juga gitu. Dikasih blessing. I'm open to receive. Terbuka, membuka tanganmu untuk menerima. Kalau kamu lihat nih, kalau kamu perhatiin ada bulan sabit mana tuh? Bulan sabit sama bulan sabit. Jadi ini juga sebagai pertanda ya. Kalau misalnya kamu berada di tempat yang benar, waktu yang tepat, di situasi yang tepat, di jalan yang benar, kamu bisa lihat tanda-tanda bulan sabit. Terus di sini I have magical gift. Kamu punya kemampuan magical. Percaya sama diri sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buka ending, link ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.